The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Ini pokok perkara yang mungkin kita nggak bisa jawab mendetailnya. Ya. Gitu. Maaf. Intinya tapi kalau pernah memergoki lah, mungkin komunikasi atau cacatan, gimana Mbak? Enggak komen. Mas Badena, artinya besar. Apa yang rame? Jadi apa ya? Silakan Mas. Yang ramai apa ya? Benar faktanya kalau Bu Dena mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan alhamdulillah pendaftarannya telah diterima dan sudah terdaftar, dan kami telah mendapat surat panggilan untuk sidang perdana pada tanggal 16 September 2021. Oke, Mbak Dena mungkin boleh diceritakan dari awal mulai ada keretakan terus ada perseteruan sama suami kapan mungkin? Ini kan Rehat kemarin harmonis terus selalu bersama, foto juga mesra gitu, terus kenapa sampai kayak gitu? Awalnya seperti apa? Ya namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang oh kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya. Jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh, pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat sekali ya. Teman-teman tahu saya sayang sekali sama anak-anak saya gitu, tapi di sini juga keputusannya ini harus saya ambil setelah mengambil menimbang dari pertimbangan yang sangat panjang gitu. Seperti itu sih. Di usia pernikahan yang keberapa mungkin mulai ada? Sekarang saya udah memasuki usia pernikahan yang ke-9. Pacaran aja 7 tahun ya. Jadi Mas ya saya udah kenal sama beliau udah 16 tahun ini. Jadi pastinya saya udah cukup mengenal. Kita juga saling sayang, saling cinta segala macam gitu. Kalau cekcok juga hanya 2 tahun terakhir ini ya. Dari 2 tahun ke 3 tahun ini. Nah, mungkin isi gugatan cerainya di pengadilan apa aja sih? Nggak boleh dibuka ya karena itu Oke, pokok Pak, perkara. apa mungkin ini kan 2 tahun terakhir ada cekcok, apa sih mungkin pemicunya? Apa mungkin ini yang beredar kan karena Mbak Dena cemburu gitu? Sebenarnya apa mungkin? Saya mau jawab itu. Kalau cemburu ya setiap istri wajar lah cemburu ya. Cuman kalau ada reaksi yang berlebihan atas reaksi istrinya yang cemburu, ya harusnya ditanyakan sama pihak sebelah ya, bukan sama Bu Dena. Karena Bu Dena wajar lah sebagai istri kalau ada cemburu di dalam menjalin hubungan rumah tangga. Ya. Emang ada pihak ketiga ya? Karena gini ya Mas, pada saat beberapa tahun ini ada penjelasan yang ibaratnya saya meminta suami untuk klarifikasi, tapi dia tidak bisa memberikan saya jawaban yang masuk akal, misalnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu akumulasi mungkin permasalahan kami yang tidak kunjung selesai. Akhirnya ya seperti itu ya. Contohnya mungkin seperti apa? Jadi kalau dibilang saya cemburuan, ya pasti seorang istri pasti harus cemburu ya, karena kan ada rasa sayang, ada rasa cinta. Cinta itu yang kita bangun kan, gitu loh. Menurut saya juga fondasi saya cukup besar. Jadi saya juga di sini merasa merasa ya hancur lah gitu. Berarti salah satu faktornya ada pihak ketiga ya? Salah satu faktor isi gugatan itu ada pihak ketiga berarti? Enggak, kita nggak mau jawab itu ya. Oke, Mbak Dena, artinya apa kecemburuan Mbak Dena itu ada dasarnya mendasar. Nah, apa yang membuat Mbak Dena akhirnya ini udah di luar batas nih, mungkin kedekatan dengan perempuan lain atau apa mungkin
yang di luar batas menurut ini udah nggak wajar nih hubungan perempuan dengan laki-laki apa mungkin? Saya yang jawabin kali ya. Iya. Sebenarnya kan cemburu itu kan wajar. Yang saya bilang itu dalam rumah tangga. Kalau ada reaksi yang berlebih dari pihak tergugat gitu ya, akhirnya itu yang membuat terkadang buat cekcok apa segala macam gitu. Nah, Bu Dena minta berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Sekuat tenaga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah meminta bantuan dari pihak-pihak keluarga. Namun apa boleh dikata ini jalan terakhir untuk mengajukan gugat cerai karena sudah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga tapi nggak berujung baik gitu. Intinya segala cara udah diupayakan ya, tapi ternyata ya tidak berhasil ya. Jadi mungkin ini satu-satunya jalan yang terakhir ditempuh. Tapi Mbak Dena mengantongi bukti-bukti bahwa adanya dugaan mungkin perselingkuhan atau ya ada nggak mungkin yang sampai akhirnya membuat Mbak Dena tuh yakin itu harus berpisah gitu karena gimana? Kita nggak akan membahas masalah bukti gitu karena ini bukan peradilannya gitu, dan apakah ada buktinya apa enggak gitu, ini pokok perkara yang mungkin kita nggak bisa jawab mendetailnya gitu. Maaf. Intinya Tapi berarti kalau- pernah memergoki lah, mungkin komunikasi atau cacapan, gimana Mbak? Enggak. Enggak komen. Enggak siap. Mbak Dena artinya nggak fair juga dong kalau Mbak Dena memutuskan menuduh dia selingkuh terus nggak ada bukti. Oh enggak, masalah pembuktian kan bukan di sini Mas. Nah intinya ada nggak maksudnya Mbak Dena punya nggak usah sampaikan ada nggak gitu Gini. perselingkuhan mereka? Enggak, gugatan kita dasarnya bukan itu, percekcokan yang terus menerus. Yang harus kita buktikan itu percekcokannya, bukan yang Mas minta buktinya. Betul. Gitu. Itu sih yang harus saya luruskan nih. Betul. Mbak Dena hanya menekankan aja. Berarti awal dari kecemburuan ini memang ada pihak ketiga yang ada. Bukan pokoknya bukan kecemburuan ya. Iya, pokoknya adalah percekcokan. Ada aksi sama reaksi Ya. menimbulkan percekcokan yang harus nanti kita buktikan adalah benar nggak ada percekcokan itu. Kan namanya rumah tangga itu pasti butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh kejujuran. Nah, pada saat komitmen itu ada satu pihak yang memang tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh pasangannya, itu kan yang menimbulkan ketidaknyamanan ya buat saya. Seperti itu. Tapi udah kasih kesempatan ke suami untuk mencoba klarifikasi tentang ada masalah. Oh ya pasti lah gitu, pasti setiap apapun pasti kan pasti kita tanya dong kayak gimana pasti kita tanya. Dan ya itu dia saya bilang selama ini tidak pernah memberikan jawaban yang menurut saya tidak bisa saya terima gitu loh. Akhirnya dibiarkan terjadi terus menerus segala macam seperti itu. Karena masih satu rumah. Iya, kami masih satu rumah karena ada anak-anak juga. Anak-anak kan pasti masih butuh figur papanya ya, gitu. Seperti itu. Berarti bertahan di rumah demi anak atau? Oh enggak lah, memang itu kesepakatannya kita bersama kok. Gitu. Oh, tapi komunikasi sendiri sama suami gimana? Komunikasi masih baik. Sejauh ini reaksi dari anak sendiri bagaimana, Mbak Dena? Anak aku sih semuanya happy aja sih, nggak ada yang taunya ya happy segala macam. Kita pun juga kalaupun kita masih pergi berlima gitu, kita lakukan itu. Maksudnya kita benar-benar menyampingkan masalah yang terjadi dan baik-baik aja untuk anak-anak. Mbak Dena dalam gugatan itu menginginkan hak asuh anak juga ya? Iya. Mbak, kan masih satu rumah ya, mungkin sudah pisah ranjang atau? Karena kan kalau anak di bawah 12 tahun ya Mas ya? Kayaknya masih Enggak itu nggak mau. Dia boleh Kan dijelaskan anak- itu. Karena kan anak di bawah 12 tahun apa? masih mumayyiz, Iya. kita minta perwalian Iya. hak asuh anaknya ke Mbak Dena. Iya. Berarti gugatan cerainya isinya
dan mengasuh anak ya Mbak Dena? Ya kurang lebih Iya, seperti itu kurang lah. lebih. Pokoknya hak-hak yang diberikan kepada penggugat gitu ya dimintakan. Setiap hak dalam gugatan itu kita mintakan. Terlebih termasuk nafkah juga. kalau nafkah kan kewajiban dari orang tua ya, laki-laki ya, ya itu juga dimintakan. Gitu. Mbak, menarik nih, nanti sidangnya bertepatan dengan sidang yang dari sebelah. Gimana Mbak? Itu suatu kebetulan ya semuanya ya, kebetulan. Tapi akan tetap hadir kah atau? Oh hadir. Ya, saya hadir. Hadir. Karena kan memang nanti kan ada mediasi dulu. Ya nanti Mbak Dena selaku prinsipal penggugat pasti hadir. Padahal selain reaksi dari Mas Lili, ini kan ada reaksi dari keluarganya, dari khususnya Mas segala macam lewat media sosial, segala macam dengan kata seperti itu. Pak Idan sendiri menyikapinya seperti apa sih Mbak? Aduh, sampai berapa video itu ya? Ya, lagi. Mau saya bantu jawab? Boleh. Semua gosip yang berkembang yang menyudutkan Bu Dena itu faktanya nggak benar dan nggak berdasar. Sampai sekarang Bu Dena masih sehat jasmani rohani. Sampai sekarang Bu Dena masih bisa melakukan aktivitasnya. Sampai sekarang Bu Dena masih merawat anak-anaknya dengan baik. Itu sih. Selain adanya proses cerai ini sendiri, ketika masih di rumah tangga seperti itu, apakah campur tangan itu udah ada dulu Mbak? Maksudnya komentar segala macam? Tidak sih, tidak ada. Ya justru ini yang disayangkan ya, gitu. Ini yang disayangkan dari pihak suami juga seperti membiarkan gitu loh. Kan dimana kan harusnya apa ya? Mungkin bisa melindungi saya sebagai istri, menjaga saya gitu. Itu juga disayangkan, dibiarkan gitu loh, untuk terjadi gitu sih. Tapi nggak akan mengambil tindakan khusus dengan tuduhan atau komentar seperti itu? Untuk sementara gitu ya, karena kita berpikir masa depannya keluarga, baik kecil, keluarga besar, mempertahankan martabat masing-masing keluarga gitu. Kita untuk sementara tidak akan menempuh jalur hukum untuk ke sana. Untuk sementara itu saat ini seperti itu. Yang misalnya ancaman dia mau memproses Mbak Dena secara hukum segala macam itu tetap Kalau ancaman memproses secara hukum, setiap warga negara berhak, tapi ngebuktikan nanti kan penyidik. Gitu. Mbak Dena dengan adanya semua masalah ini dan isu-isu yang berkembang, Mbak Dena sendiri merasa tertekan nggak sih? Apalagi harus menjaga nama baik suami juga sampai sekarang. Selama ini saya menjadi istri berusaha, dan menurut saya saya berusaha yang terbaik lah untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik. Mungkin saya juga sebagai seorang istri mungkin ada kurangnya gitu ya. Tapi apa ya Mas, bingung saya. Sebagai seorang istri udah melakukan yang terbaik, Ya. dan sebagai seorang perempuan udah berusaha untuk kuat menghadapi ini semua gitu. Ya mungkin Kemudian